Alhamdulillah kita sudah mau masuk ke daerah pergunungan Gajah. Di sini dikenal ya dengan Al-Jabal Al-Fil, Jabal Al-Fil atau Elephant Rock atau Elephant Mountain. Ada yang nyebutnya juga apa namanya batu gajah, dan kelihatannya memang dari bentuk batu-batuan di sini, entah ini disusun alami atau dibuat manusia, kayaknya sih memang dari sononya ya. Kita ambil jalan yang aman saja, agak miring sedikit sih, tapi kelihatan tadi sedan bisa masuk ya. Miring nih mobil jalannya. Bismillah, tawakal Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini mobil merah yang kemarin ketemu di HL ini, yang nyalip kita dulu di HL. Mereka ternyata kesini juga. Tuh ya, kemana terusnya? Udah nyampe kan? Nah, ini dia. Ini dia lokasi Jabal Fil, atau orang bisa sebut sebagai Gunung Gajah atau Batu Gajah. Ajib, Masya Allah ya. Sebelah kiri saya sih masih bukit-bukit batu biasa ya. Nanti yang sebelah depan ini. Coba memang harusnya sih mobil gede ini. Semoga aman-aman saja sih. Bukan mobil sedan, ini harusnya mobil yang 4x4 dan mobil gede lah. Tuh lihat tuh, ada batu berdiri di atas, nggak runtuh, dia nggak jatuh. Mana filenya yang bentuknya kayak gajah itu yang mana? Yang kayak gajah. Ini kayak on the left, berarti benar yang sebelah kiri ya. Tuh, oh banyak ya orang yang sudah di sini. Kita nggak sendirian ke sini itu. Ada yang bawa pasang tenda juga. Bawa ini nggak ada air panas nggak? Hah? Makan hangat-hangat, ngopi enak nih. Kopi lah, Indomie, promosi sedikit lah. Ini kayaknya nih sebelah kiri nih, sebelah kiri kita. Nah, ini dia ya. Subhanallah, ini Masya Allah, Barakallah. Ini nih, nah kelihatan kan? Nah, ini yang jadi legenda yang banyak didatangin oleh banyak orang. Ini pasti orang dari luar kota-kotanya semua ya, jauh-jauh datang ke sini. Katanya sih kayak gajah. Ajib ya, gede banget, 50 meteran. Dan masih ada lagi tempat-tempat yang lain. Ada lagi batu-batu atau bukit-bukit gunung yang bentuknya aneh-aneh. Udah sini aja ya. Kita stop dulu. Alhamdulillah, pada akhirnya mobil ini sampai juga. Sampai kemana? Ini salah satu destinasi wisata dunia. Orang bilang ini pegunungan pegunungan gajah. Ada yang bilang ini batu gajah. Kalau batu ini yang mirip ya dengan gajah. Al-Jabal Al-Fil atau Jabal Fil, atau bahasa Inggrisnya Elephant Mountain. Memang tempat ini sengaja ya diuruk tanahnya, dan ini tanahnya juga udah nggak bikin slip mobil ya, jadi keras ya. Entah dari sananya atau memang dikondisikan seperti ini. Yang jelas ini mobil sedan sekecil mobil yang saya pakai ini, dan Yaris juga ada yang lama tuh, Yaris jadul.
bisa sampai ke sini. Jadi tidak khawatir selip atau tidak bisa nyampe ke lokasi ini. Dan lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ya saya termasuk mancanegara kan. Nah ini orang-orang Indonesia, keluarga. Itu ada rombongan bapak-bapak juga, ini dari Indonesia juga. Coba sih kalau kita mendekat gimana ya. Cuma saya mau tutup dulu pintu kaca mobil dulu. Coba kita bisa bandingkan ya, orang yang berdiri di bawah itu. Kita tinggi manusia sekitar 100 sampai 150 sampai 180 lah. Maksimal 200 cm atau 2 meter. Kalau kita naik ke atas, lihat ke atas dari gunung ini, berarti berapa kali lipatnya orang tinggi manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, ini bisa sampai 50 meteran lebih. Sekitar 50 meter. Kita deketin ya. Kita pengen tahu batu jenisnya kayak gimana, jenis batu dari pegunungan ini nih. Dan banyak berlubang. Kita dekatin. Ini memang ajang tempat lokasi selfie cocok untuk di sini. Yang datang juga orang Arab, orang Asia dan lain sebagainya. Makanya nggak heran ada yang dengar suara musik dari mobil orang Arab. Oh, ada sedikit vandalisme tapi udah dihapus ya sama pemerintah. Bekas coret-coretan orang. Coba kita lihat ke atas nih. Tinggi menjulang ya, menjulang tinggi. Ini kalau malam ternyata ada lampunya, bisa disorot, mungkin warna-warni jadi lebih indah. Nah, ini ada cat ditutup ya, bekas vandalisme kayaknya. Tulisan-tulisan iseng anak-anak nakal, tapi sudah dihapus oleh pemerintah sini. Ini dia, benar-benar menjulang tinggi dan luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Di bagian lainnya sebenarnya masih banyak bukit-bukit seperti ini. Cuma yang khas, yang katanya membentuk mirip dengan gajah, ya ini satu-satunya. Kalau yang lainnya bentuknya macam-macam. Anda bisa lihat tuh dari ujung sana, ini semuanya pegunungan yang sama, batu cadas keras. Nah, kita deketin lagi di bawah belalai gajahnya. Ya, ini tampaknya kayak granit. Ada batu-batu yang memisahkan antara susunan, kayak bertingkat-tingkat. Tuh yang hitam-hitam itu tingkat granit atau ubin. Nah, ini bagian atasnya. Kita di bawah tepat. Kita nggak tahu sejarahnya ini apa, bagaimana bisa sampai seperti ini. Oh, ada orang yang bikin tenda situ, nongkrong. Dan yang salah satu hal yang tidak dapatkan di Indonesia, tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat wisata yang ada di Saudi ini, kita dibebaskan dari biaya masuk. Tidak ada biaya parkir, tidak ada biaya tiket untuk masuk. Jadi siapapun boleh ke sini, bebas. Kecuali ada satu tempat yang dekat dengan sini, Madain Sholeh. Kalau Madain Sholeh ini memang pada dasarnya atau hukumnya kita tidak boleh mengunjungi ke sana, kecuali untuk tujuan tertentu seperti untuk belajar sejarah atau ada ilmu pengetahuan yang ingin kita ambil dari sana. Tapi untuk bersenang-senang, untuk sekedar jalan-jalan, sebaiknya dihindari. Madain Sholeh ini adalah tempat lokasi di mana suatu kaum dikutuk, suatu kaum
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Madian Saleh, Samud itu nabi siapa? Hah? Nabi Saleh. Nabi Saleh itu kenapa di apa? Diazab untuk bertauhid. Katanya sama Nabi Saleh. Suruh saya akan bertauhid, Kalau? tapi keluarin dulu unta dari batu. Unta yang lagi hamil. Terus tuh, dari batu. Yang lagi hamil tapi terus permintaannya Samud ya? Ya, kaum Samud. Nanti kita akan bertauhid semua. Nggak taunya sudah dikabulkan. Gitu, ada untanya. Nggak bertauhid juga. Mereka juga nggak mau. Setelah itu mereka membunuh unta itu karena unta itu memberikan barokah, banyak susu yang dikeluarkan dari unta tersebut. Akhirnya karena nggak bertauhid, Allah ini kan hancurkan rumah-rumah mereka. Padahal rumah-rumah mereka dari batu-batu ya, kan? Dari gunung-gunung. Gunung untuk rumah-rumah mereka. Oke, jadi ceritanya begitu ya. Kaum Samud ini kaum yang punya peradaban tinggi, oke, yang punya teknologi di zamannya. Ya, dia paling pintar katanya. Pintar membangun rumah bangunan dari batuan, dari gunung, sehingga jadi rumah yang cukup layak dihuni. Tapi sayangnya tidak bertauhid dan berkhianat kepada Nabi Saleh. Tidak mau menerima ajakan Nabi Saleh alaihissalam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya diazab, tinggal peninggalannya masih ada. Sekarang hukumnya boleh nggak kita mengunjungi ke Madian Saleh? Kata Ustadz Seranda, dia bilang untuk mengingat peristiwa tersebut banyak-banyak kita beristighfar. Tapi boleh kita datang sana nggak? Ziarah boleh nggak? Dengan tujuan apa dulu? Bukan tergantung tujuan niatnya ya. Iya, bukan buat untuk bersenang-senang, tapi untuk mengingat bahwasanya di tempat tersebut pernah diazab kaumnya kaum Samud diazab. Makanya kita banyak-banyak beristighfar. Nah sekarang memang kalau masuk ke sana nggak bisa sembarangan, artinya diatur oleh pemerintah Saudi. Yang masuk ke sana harus pakai tiket dan berangkat bersama-sama dengan rombongan bis. Tidak bisa sendiri-sendiri kayak di sini. Karena itu salah satu juga warisan dunia, heritage, yang diakui oleh UNESCO PBB. Ini juga sebenarnya kalau mau wisata ya di sini yang bebas dari nilai sejarah. Maksudnya yang tidak ada hukum dalam agama Islam yang terkait dengan diazabnya sebuah kaum. Baik, kita mau selfie dulu ya, pause dulu.